Kenalkan, nama saya Dahrahman. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Interaksi Manusia dengan Komputer. Pengenalan, pengenalan interaksi ini, pengenalan interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi. Hal ini mencakup desain antarmuka pengguna yang intuitif, mudah digunakan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Interaksi Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang melibatkan berbagai aspek desain, implementasi, dan evaluasi sistem komputer dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memaksimalkan efisien, dan mengurangi kesalahan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, pemahaman yang mendalam tentang interaksi manusia komputer menjadi semakin penting untuk menciptakan antarmuka yang intuitif dan efektif. Yang berikutnya yakni definisi dan ruang lingkup. Satu definisi. Adalah bidang ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaksi untuk digunakan oleh manusia. Fokus utamanya adalah pada cara pengguna berinteraksi dengan teknologi, termasuk perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Ruang lingkup. Iman Ruang lingkup mencangkup ergonomi, desain antarmuka, studi pengguna, dan prinsip-prinsip psikolog untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Ruang lingkup di sini terbagi atas atas 4. Yang pertama, satu, desain antarmuka pengguna. Pembuatan elemen visual dan interaktif dari sebuah sistem seperti tombol, menu, dan icon. Yang kedua, usability atau pengukuran seberapa mudah dan efisien sistem dapat digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, user experience, pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan sistem, termasuk kepuasan dan kenyamanan. Dan yang terakhir, aksesibilitas, menjamin bahwa sistem yang digunakan oleh orang dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan. Ini sejarah perkembangan interaksi manusia dengan komputer. Yang awal dari 1900-an, peneliti awal tentang interaksi manusia dan mesin, seperti studi ergonomi. Terus berlanjut kepada tahun 1960-an, munculnya komputer pribadi dan kebutuhan antar
muka. Kebutuhan akan antar muka yang interaktif. Terus yang ketiga tahun 1980-an perkembangan bidang IMK sebagai disiplin ilmu akademis yang terpisah. Bas- Berlanjut kepada prinsip-prinsip desain antarmuka. Yang pertama kesederhanaan. Antarmuka harus sederhana dan intuitif mm, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya. Yang ketiga, konsisten. Elemen-elemen antarmuka harus konsisten dalam desain dan perilaku agar pengguna merasa nyaman. Yang terakhir, feedback. Sistem harus memberikan umpan balik yang jelas dan tepat waktu kepada pengguna. Beberapa prinsip dasar dalam desain ACI meliputi yang pertama satu konsisten, eh mohon maaf, kontrol pengguna. Pengguna harus memiliki kontrol penuh atas tindakan mereka dan sistem harus memungkinkan un, undo atau redo. Kemudahan belajar, desain harus memudahkan pengguna baru untuk mempelajari sistem dengan cepat. Yang berikutnya, efisiensi. Proses interaksi harus dioptimalkan untuk mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan oleh pengguna. Lanjut, ini elemen-elemen antar muka pengguna. Satu, inputan. Elemen-elemen seperti tombol, menu, dan formulir untuk pengguna memasukkan data. Terus setelah inputan ke navigasi. Elemen-elemen seperti menu, icon, dan link yang memungkinkan pengguna berpindah di antara fungsi-fungsi. Yang ketiga, keluaran, mohon maaf, keluaran. Elemen-elemen seperti teks, gambar, dan grafis untuk menyajikan informasi kepada pengguna. Berikutnya, estetika. Elemen-elemen visual seperti warna, tipografi, dan tata letak untuk menciptakan pengalaman yang menarik. Desain antar muka pengguna berfokus untuk menciptakan antar muka yang memungkinkan interaksi efektif antara pengguna dan desain. Elemen penting dalam desain AI meliputi yang pertama satu layout. Penataan elemen-elemen di layar untuk navigasi yang efisien. Yang kedua, tipografi, yaitu pemilihan font dan ukuran untuk meningkatkan keterbacaan. Berikutnya, warna. Penggunaan warna untuk meningkatkan pengalaman visual dan aksesibilitas. Berikutnya, ikonografi, yaitu desain ikon yang intuitif dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah
interaktif elemen yang memungkinkan interaksi seperti tombol dan menu. Ini teknik evaluasi antarmuka. Yang pertama, uji kegunaan. Uji kegunaan ini yaitu menilai seberapa mudah dan efektif pengguna menggunakan antarmuka. Yang kedua, kual konkret, menelusuri alur pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, evaluasi, yaitu menilai sejauh mana antarmuka mengikuti prinsip-prinsip desain yang baik. Yang terakhir, uji E dan B, yaitu membandingkan dua atau lebih varian antarmuka untuk menentukan menentukan yang terbaik. Desain yang Desain yang aksesibilitas memastikan bahwa teknologi dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu kontras warna, memastikan kontras yang cukup antar teks dan latar belakang. Yang kedua, teks tekstual alternatif, menyediakan deskripsi untuk gambar dan elemen visual. Yang, yang ketiga, navigasi keyboard, memastikan semua fungsi dapat diakses melalui keyboard. Dan yang terakhir, tampilan yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk mengubah ukuran teks dalam elemen AI sesuai kebutuhannya. Terus, teknologi dan tren terkini dalam HCI. Beberapa tren dan teknologi terbaru dalam HCI termasuk realitas virtual atau VR dan realitas tertambah atau AR, yaitu menyediakan pengalaman interaksi yang mendalam dengan teknologi VR dan AR. Antarmuka berbasis, maksudnya antarmuka berbicara, menggunakan sistem virtual dan kontrol suara untuk interaksi hands-free, kecerdasan buatan atau AI, dan pembelajaran mesin, yaitu mengoptimalkan interaksi dengan sistem yang mampu memahami dan merespon input pengguna secara adaptif. Dan yang terakhir adalah desain berbasis sentuhan dan gestur. Antarmuka yang memanfaatkan sentuhan dan gerakan tubuh seperti metode input. Ini, maaf. Ini tantangan dan tren terkini, yaitu yang pertama, satu, antarmuka alami, yaitu mengembangkan interaksi yang lebih intuitif seperti gerakan, suara, dan realitas virtual. Yang kedua, personalisasi, mengadaptasi antarmuka berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna secara individu. Dan yang ketiga adalah kecerdasan buatan, yaitu memanfaatkan AI untuk membuat antarmuka yang lebih cerdas dan respon responsif.
Ini berikutnya adalah peran interaksi manusia komputer dalam kehidupan yang modern. Yang pertama, produktivitas antarmuka yang baik meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan belajar. Di dalam produktivitas terdapat hiburan, yaitu desain antarmuka yang menarik, meningkatkan pengalaman dalam bermain game dan menggunakan aplikasi. Setelah itu ada kesehatan. Antarmuka yang ergonomis dapat mengurangi masalah kesehatan akibat penggunaan teknologi. Yang terakhir, aksesibilitas. Antarmuka yang inklusif memungkinkan penggunaan teknologi oleh semua orang, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Kasus studi. Ya. Yang terakhir adalah kasus studi dan aplikasi HCI. Beberapa contoh aplikasi HCI meliputi desain situs web, penerapan prinsip HCI untuk meningkatkan navigasi dan pengalaman pengguna di situs web, aplikasi mobile, optimalisasi antarmuka dan interaksi untuk perangkat mobile dengan layar sentuh. Dan yang terakhir adalah sistem informasi, penyempurnaan antarmuka untuk sistem manajemen dan aplikasi bisnis. Kesimpulan, pengelolaan interaksi manusia komputer merupakan bidang yang vital dalam pengembangan teknologi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HCI, kita dapat menciptakan sistem yang lebih mudah digunakan, lebih efektif, dan lebih memuaskan bagi pengguna. HCI bukan hanya tentang membuat teknologi yang canggih, akan tetapi juga tentang menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan inklusif. Ya, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.